Halo Sokermania, balik lagi bareng saya dengan 28 berita bola paling update hari ini. Langsung kita masuk ke informasinya. Kita mulai dari berita pertama. Kursi pelatih Ghana mendadak kosong setelah Otto Addo dilepas di tengah persiapan menuju Piala Dunia 2026. Situasi itu bikin arah tim sempat terasa menggantung. Lalu federasi bergerak cepat dengan menunjuk Carlos Queiroz sebagai nahkoda baru. Keputusan yang dikonfirmasi langsung jelang agenda besar di Amerika Utara. Pelatih 73 tahun ini bukan nama sembarangan. Rekam jejaknya bersama Real Madrid hingga Iran jadi modal penting untuk merapaikan struktur tim. Bicara soal stabilitas tim, dominasi Al-Sadd justru semakin gila. Persaingan sempat terasa rapat di puncak, tapi semuanya berubah saat rival terpeleset di momen krusial. Al-Sadd langsung mengunci gelar bahkan sebelum laga terakhir dimainkan. Di bawah arahan Roberto Mancini, mereka tampil stabil dan sulit disentuh sepanjang musim. Roberto Firmino jadi pusat permainan, menyumbang 16 kontribusi gol hanya dari 20 laga. Gelar ini jadi yang ketiga beruntun, menunjukkan dominasi mereka bukan kebetulan. Jika Al-Sadd sudah juara, nasib Mourinho di Benfica malah abu-abu. Situasinya belum benar-benar pasti buat Jose Mourinho di Benfica. Meski baru saja menang 2-0 atas City Nasional, masa depannya masih ditentukan pihak klub. Tapi dari cara bicaranya usai laga, dia jelas tidak sedang bersiap pergi. Mourinho sudah mulai menyusun rencana musim depan, termasuk membentuk elit kecil dari skuad muda untuk memperkuat tim utama di jadwal padat. Namun, seperti diungkapkannya sendiri, keputusan akhir bukan di tangannya. Selain Mourinho, perpisahan pahit juga harus dirasakan Leonardo Balerdi. Leonardo Balerdi lama berdiri di garis tipis antara kepercayaan pelatih dan keraguan fans di Marseille. Bek Argentina itu sempat jadi andalan sejak datang dari Dortmund pada 2020, bahkan mencatat hampir 200 laga. Tapi inkonsistensi terus membayangi hingga menurut laporan Footmer 1, situasinya berubah saat Habib Beye mencopot ban kapten dan memberikannya ke Hotspur untuk meredam tekanan. Kontraknya masih panjang sampai 2028, namun kedua pihak kini sepakat berpisah akhir musim. Kontrak panjang tak menjamin posisi seperti yang dialami Ousmane Dembele. Situasi kontrak Ousmane Dembele di PSG justru dibiarkan menggantung meski masa baktinya masih panjang sampai 2028. Bukan karena buntu, tapi kedua pihak sepakat menahan pembicaraan sampai musim selesai. LQP menyebut timing jadi kunci. Performanya yang naik sejak Januari setelah sempat diganggu cedera mulai mengubah penilaian internal. Tapi ada ganjalan, struktur gaji PSG tak lagi sebebas era Messi dan Mbappe. Kalau angka tak ketemu, pintu keluar pelan-pelan terbuka. Berbeda dengan Dembele, Michael Olise justru sedang dipuja-puji fans. Performa konsisten di Bayern Munchen akhirnya berbuah pengakuan untuk Michael Olise. Lewat voting fans, ia mengamankan 44,5% suara dan meninggalkan Harry Kane serta Serge Gnabry. Lonjakan performanya di bulan Maret jadi pembeda, mulai dari panggung Liga Champions sampai laga domestik. Ini jadi gelar Player of the Month ketiganya musim ini, menyamai koleksi Kane. Dari situ terlihat jelas, Olise jadi favorit publik Allianz Arena. Moncernya Olise bikin Bayern ketagihan berburu winger baru lagi. Situasinya belum benar-benar panas, tapi arah ceritanya mulai jelas. Bayern Munchen diam-diam sudah menjadikan Anthony Gordon target utama di sisi kiri. Laporan Florian Plettenberg menyebut winger 25 tahun itu bahkan sudah diberitahu soal ketertarikan tersebut, lengkap dengan pembicaraan awal dari pihak pemain. Di sisi lain, Newcastle belum membuka pintu. Mereka masih ingin mempertahankan Gordon dan tak punya niat menjual musim panas ini. Sambil memantau transfer, mari tengok hasil ketat dari Serie A. Fiorentina menang susah payah 1-0 atas Lazio di Stadio Artemio Franchi dalam lanjutan Serie A. Satu-satunya gol lahir dari Robin Gosens di babak pertama cukup untuk memecah kebuntuan dalam laga yang sempat berjalan datar. David De Gea tampil krusial dengan beberapa penyelamatan penting. Berkat hasil ini, Lazio berada di posisi ke-9 klasemen Serie A dengan 44 poin, sedangkan Fiorentina berada di posisi ke-15 klasemen dengan 35 poin. Kemenangan tim lain di Italia pun bawa berkah buat Openda. Lois Openda justru terkunci jadi pemain permanen Juventus. Laporan di Italia menyebut klausul wajib beli aktif setelah posisi mereka di 10 besar Serie A tak lagi bisa digeser. Dipastikan usai menang atas Atalanta dan hasil tim lain berpihak. Padahal musim Openda jauh dari meyakinkan. 33 laga, cuma 2 gol. Bahkan sejak 1 Maret hanya main 1 menit lawan Roma. Kini tanpa ruang negosiasi, Juventus harus bayar total 40,6 juta euro ke RB Leipzig.
Bukan cuma Openda, nasib Emil Holm di Juve juga membaik. Cedera datang di momen paling krusial. Baru gabung Januari lalu, Emil Holm langsung terhenti setelah debut lawan Inter karena masalah soleus. Adaptasinya ke Juventus pun tertunda, seolah awal ceritanya bakal singkat. Namun, perlahan arah berubah. Seperti dilaporkan Corriere dello Sport, Holm tampil solid saat pertama kali jadi starter melawan Atalanta. Sekarang, Bologna dan Juventus mulai membuka opsi baru. Harga 15 juta euro masih ditimbang, tapi performa akhir musim bisa jadi penentu. Saat Juventus mulai menata skuad, internal AC Milan malah retak. Hubungan Rafael Leao dengan AC Milan makin renggang saat performanya tak lagi konsisten. Cedera kecil yang terus datang bikin ledakannya berkurang. Puncaknya saat ditarik keluar lawan Udinese dan disambut reaksi dingin San Siro. Laporan Tuttosport menyebut negosiasi kontrak dibekukan, sinyal kepercayaan mulai pudar. Dulu nyaris 100 juta euro, kini valuasinya ikut turun. Kalau tak segera bangkit, perpisahan terasa makin masuk akal. Keretakan itu makin parah seiring goyahnya kursi pelatih Allegri. Hasil buruk mulai bikin posisi Massimiliano Allegri di Milan goyah. 2 kekalahan beruntun di Serie A membuka keraguan, apalagi target Liga Champions ikut terancam. Di saat bersamaan, laporan media Italia menyebut ada skenario lain yang mulai disusun. Jika Giovanni Malago terpilih sebagai presiden FIGC pada 22 Juni, Allegri masuk daftar teratas untuk melatih timnas Italia, menggantikan era Gattuso. Kalau semua ini berlanjut, pindah ke timnas bisa jadi jalan keluar paling masuk akal bagi semua pihak. Tinggalkan Milan, ada kabar dari talenta Uruguay di Spanyol. Awalnya datang tanpa banyak sorotan, Alan Maturo justru pelan-pelan jadi kepingan penting di Levante. Performanya stabil, baca permainan rapi, dan itu bikin staf internal klub mulai serius mempertimbangkannya. Menurut laporan Fabrizio Romano, Levante punya opsi permanen 12 juta euro dari Genoa, angka yang kini terasa masuk akal. Masalahnya, perkembangan Maturo juga tercium klub Premier League dan Bundesliga. Bicara soal Liga Spanyol, Real Madrid mulai lempar handuk putih. Hasil imbang lawan Girona bikin napas Real Madrid makin berat, apalagi di saat yang sama Barcelona malah pesta gol atas Espanyol. Selisih 9 poin dengan 7 laga tersisa terasa terlalu jauh. Dari laporan The Athletic, suasana internal mulai realistis. Liga nyaris lepas, arah langsung berubah. Fokus penuh ke duel hidup mati lawan Bayern Munchen di Eropa. Tertinggal 2-1, tak ada ruang ragu. Kalau Liga Champions gagal, musim ini bisa terasa hampa meski belum benar-benar selesai. Meski Liga sulit, masa depan Endrick di Madrid sudah aman. Situasinya sempat abu-abu ketika menit bermain jadi bahan evaluasi, apalagi kubu sang pemain membuka opsi meninjau masa depan di akhir musim. Namun menurut The Athletic, Real Madrid langsung bergerak cepat, meyakinkan Endrick bahwa perannya penting musim depan. Padahal dalam masa pinjaman ia cukup produktif, 6 gol dan 6 assist dari 16 laga. Meski sempat disentil Paulo Fonseca soal kontribusi, kini posisinya jelas, bukan untuk dijual, tapi dipoles. Beda nasib dengan Endrick, Gonzalo Garcia justru siap dijual. Gonzalo Garcia baru saja mengikat kontrak panjang sampai 2030, tapi arah karirnya malah berbelok. Meski sempat mencuri perhatian, termasuk 4 gol di Piala Dunia antar klub dan hat-trick ke gawang Real Betis, namanya justru tak masuk rencana musim depan. Laporan The Athletic menyebut klub sudah mengunci opsi jual permanen, bukan sekedar pinjaman. Dari 33 laga dan 6 gol, kontribusinya memang ada, tapi Madrid melihat menit bermain reguler lebih penting untuk perkembangan. Jalur ini bukan hal baru, beberapa lulusan akademi juga melewatinya. Geser ke Inggris, Manchester United baru saja menanggung malu. Manchester United tumbang 1-2 dari Leeds United di Liga Inggris saat bermain di Old Trafford. Leeds tampil dominan lewat 2 gol Noah Okafor di menit ke-5 dan menit 29 yang langsung memberi tekanan sejak awal. MU sempat memberi perlawanan lewat gol Casemiro di menit ke-69, tapi tak cukup untuk membalikan keadaan. Hasil ini menahan MU di posisi 3 dengan 55 poin, sementara Leeds menjauh dari zona bawah di peringkat ke-15. Kemenangan Leeds tadi sekaligus mengakhiri penantian panjang mereka. Rekor panjang tanpa kemenangan itu akhirnya pecah juga. Leeds United datang ke markas Manchester United dengan beban 18 laga tandang tanpa menang, angka yang terasa seperti kutukan sejak 1981. Tapi malam ini berbeda. Data dari Opta mencatat ini sebagai kemenangan Liga pertama di Old Trafford sejak 1981. Sekaligus pertama kalinya Leeds tak terkalahkan sejak musim 1994-1995. Rasanya ini bukan sekedar
berhasil, tapi pernyataan serius soal perubahan mental tim. Kekalahan MU ini diduga kuat akibat libur yang terlalu lama. Sudah hampir sebulan mereka tak merasakan atmosfer pertandingan dan ritme itu seperti hilang begitu saja. Di tengah periode kosong 24 hari, keputusan tak menggelar laga uji coba tertutup jadi sorotan. Padahal itu rutinitas selama klub untuk menjaga kebugaran. Di bawah Michael Carrick, kekalahan ini baru yang kedua tapi terasa janggal. Pertanyaannya sederhana, apa yang sebenarnya dilakukan selama jeda panjang itu? Meski MU kalah, Bruno Fernandes sukses pecahkan rekor sang legenda. Tekanan di lini serang Manchester United sempat bikin aliran bola terlihat buntu musim ini. Tapi di tengah situasi itu, Bruno Fernandes justru jadi kunci. Bukan lewat gol, melainkan umpan yang konsisten, membelah pertahanan. Data Premier League mencatat Bruno sudah mengoleksi 17 assist, melewati rekor lama David Beckham 15. Ia juga melampaui catatan Luis Nani dan Antonio Valencia. Bukan sekedar angka, ini gambaran peran baru. Bruno jadi pusat kreativitas. Sayangnya, sejarah manis Bruno dinodai kartu merah Lisandro Martinez. Tekanan sudah menumpuk saat Manchester United tertinggal 2 gol dari Leeds United. Lalu situasi makin rumit ketika Lisandro Martinez kehilangan kontrol dan menarik rambut Dominic Calvert-Lewin di babak kedua. Wasit langsung mengeluarkan kartu merah yang pertama dalam 106 penampilan bersama United. Musimnya memang tak mulus, baru 16 kali tampil karena cedera. Momen ini terasa seperti puncak frustasi. Untungnya masih ada gol hiburan dari Casemiro di laga tersebut. Manchester United sudah tertinggal 2 gol dan kehilangan satu pemain saat laga melawan Leeds mulai terasa berat. Di situ justru muncul momen berbeda dari Casemiro. Gelandang yang biasanya sibuk memotong serangan lawan, ini tiba-tiba muncul di depan gawang dan mencetak gol. Gol itu bukan sekedar memperkecil skor, tapi juga memastikan ia mencapai 8 gol musim ini, rekor pribadi terbaiknya. Dari yang dikenal sebagai jangkar, kini ia menambah dimensi baru. Performa lini serang kini jadi harapan, namun pertahanan masih ringkih. Hubungan Marcus Rashford dengan fans sempat renggang, performanya naik turun, lalu dipinjamkan ke FC Barcelona. Di sana, di bawah Hansi Flick, ia justru terlihat hidup lagi. Gol dan assist mulai mengalir. Dari situ, Nicky Butt menyebut Rashford bisa jadi bonus emas untuk Manchester United jika dipulangkan ke skuad Michael Carrick. Namun cerita tak berhenti di depan. Butt juga menyoroti lini belakang yang masih rapuh. Menurutnya, tanpa bek tengah baru, fondasi tim tetap goyah. Nasib lini belakang memang krusial, tapi Eddie Howe masih aman. Tekanan makin terasa saat Newcastle United kehilangan ritme di fase krusial. Sorotan langsung mengarah ke Eddie Howe, tapi situasinya tak sesederhana pergantian pelatih. Menurut laporan David Ornstein di The Athletic, manajemen justru tetap solid mendukung Howe tanpa pembicaraan serius soal pengganti. Mereka memilih menunda evaluasi hingga musim berakhir sambil menjalankan review internal seperti biasa. Langkah ini menunjukkan kesabaran dan mungkin juga taruhan besar. Berbeda dengan Howe, Andy Robertson masih menunggu kepastian Spurs. Tottenham lagi kejar waktu, bukan sekedar pemain. Posisi mereka di papan bawah bikin rencana transfer jadi rapuh, termasuk Andy Robertson. Bek kiri itu sudah memastikan akan cabut dari Liverpool setelah 9 tahun. Dan menurut laporan BBC, Spurs langsung tancap gas memanfaatkan status bebas transfernya. Sebenarnya ketertarikan ini bukan baru. Januari lalu sempat dicoba, tapi Liverpool menutup pintu. Sekarang negosiasi sudah maju, meski belum sepenuhnya rampung. Masalahnya sederhana, kalau Spurs terdegradasi, kesepakatan bisa buyar. Sialnya, rencana Spurs terancam berantakan gara-gara cedera horor Romero. Kekalahan dari Sunderland bukan cuma soal skor, tapi juga kehilangan besar saat Christian Romero tertatih keluar lapangan sambil menangis. Dari laporan The Telegraph, bek Argentina itu mengalami robekan parsial ligamen lutut yang bisa membuatnya absen hingga 8 minggu. Praktis menutup musimnya, situasi ini ikut mengancam peluangnya tampil di Piala Dunia 2026. Dengan Tottenham masih berjuang menjauh dari degradasi, absennya sang kapten terasa seperti pukulan telak. Sementara Spurs krisis bek, Chelsea malah pilih-pilih kriteria baru. Kebutuhan bek tengah baru mulai terasa saat lini belakang Chelsea belum menemukan pasangan pas untuk Levi Colwill. Nama Marcos Senesi sempat masuk radar, bahkan sempat dipertimbangkan pada bursa Januari lalu. Namun arah itu berubah. Laporan Ben Jacobs menyebut Chelsea kini mengutamakan profil berbeda, lebih tinggi, lebih kuat secara fisik, dan punya potensi jangka panjang. Meski Senesi bisa didapat gratis saat kontraknya habis Juni nanti, klub memilih tak kembali ke opsi lama.
Tak mau ketinggalan, Manchester City juga mulai amankan aset masa depan. Perburuan talenta muda mulai memanas saat Manchester City bergerak cepat mengamankan Eduardo Conceição, gelandang serang 16 tahun milik Palmeiras. Laporan ESPN menyebut City ingin menutup ruang negosiasi rival sejak awal, meski bandrolnya sudah menyentuh 62 juta pound sterling. Namun, regulasi FIFA menahan transfer hingga usia 18, memberi Palmeiras posisi tawar. Dengan performa yang terus naik di level junior Brazil, situasi ini terasa seperti investasi dini yang bisa jadi mahal. Itulah rangkuman berita bola terlengkap hari ini. Jangan lupa cek video kita yang lainnya juga. Sampai jumpa besok. Salam Soccer Mania.